Halo KMFH. Oke, jadi sekarang kami bakal ada ini podcast buat teman-teman dan kita akan bahas-bahas santai terkait bagaimana sih sebenarnya kehidupan dunia kuliah terkhusus di Fakultas Hukum itu sendiri. Dan podcast ini tentu bisa didengerin sama semua kalangan, mau dari teman-teman FH atau teman-teman maba nih, mahasiswa baru yang baru pengen terjun ke dunia hukum. Tetapi sebelum jauh kita membahas terkait bagaimana sih kehidupan di dunia kampus terkhusus di Fakultas Hukum? Kenalin dulu, di sini ada kami dari saya namanya Imelda Palimbunga, dan sekarang saya ini sedang menempuh semester 6 tentu di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kemudian ada siapa nih? Kalau aku Kalista Virgi Maharia, biasa dipanggil Kalista, tapi kalau mau lebih singkat lagi panggil aja Kal. Sekarang ini lagi ada di semester 4. Oke, terus ada siapa lagi nih di sebelah kiri saya? Kenalin, aku Istidana Maharani. Sekarang aku semester 2 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Oke, menarik ya karena ada 3 representasi angkatan nih. Betul. 22, 23 dan 24. Dan kalau teman-teman mau tahu ya, jadi nggak cuma kita bertiga nih yang ada di sini. Jadi di belakang layar tuh ada Kak Angel di sebelah sana. Halo Kak Angel. Halo Kak Angel. Kak Angel boleh dong kenalin dirinya juga. Oke, kalau istilah bilang nggak kenal maka nggak sayang ya. Betul. Ini saya Angel yang akan memandu, Oke. memandu dan bertanya-tanya nih ya untuk ketiga perempuan cantik di studio ini. Angel juga cantik kok. Sayangnya nggak bisa nih muncul Iya, depan. nggak bisa. Iya benar, Gitu. padahal cakep banget gitu. Ya nanti lain kali ya. Oke. Iya, Oke, oke. di sini Angel dari Heartland Samarinda gitu yang akan menemani 3 bidadari cewek cantik di sini ya. Iya. Oke, kayaknya langsung aja kali ya. Boleh, gitu boleh, ya. boleh. Oke, kalian ini adalah mahasiswa Hukum. Iya benar-benar. Ya, mahasiswa hukum ya, dan dari berbagai berbagai Angkatan. Oke, jadi tema kita hari ini ya yaitu motivasi belajar hukum, cerita mahasiswa hukum. Wah, kepo nih sama kalian. Ya, kepo banget nih. Mungkin boleh satu-satu ya, kalian nih gimana sih cerita sebagai mahasiswa hukum nih, apa sih suka dukanya gitu. Mungkin boleh dimulai dari Kalista dulu. Oke, sebenarnya kalau dibilang suka duka itu banyak ya. Oke. Tapi kayaknya lebih ke duka gitu. Oke. Ada dukanya gitu. Oke. Sebenarnya senangnya juga, sukanya banyak. Tapi belakangan ini lagi ngerasa kayak agak duka karena jarang tidur ya. Jarang tidur karena entah kenapa di semester ini kita dihadapkan oleh jurnal-jurnal yang luar biasa gitu. Jadinya kita nge-push jurnal dan di luar kuliah juga memang masih banyak kegiatan lain kan yang harus dikerjain, jadi memang lumayan menumpuk. Tapi kalau sukanya itu banyak karena ketika kita masuk hukum kita tuh bakal bertemu teman-teman yang emang punya wawasan luas terutama tentang hukum ya kan. Bener betul. Terus juga kita tuh punya banyak pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita lihat. Kalau misalkan kita lihat dari SMP ataupun kita waktu SMA, itu kita nggak bisa ngelihat secara luas gitu. Terkait dengan mungkin keadaan Indonesia saat ini, tapi ketika kita masuk di Fakultas Hukum, kita bakal bener-bener ngulik sampai ke dalam-dalamnya terkait dengan masyarakat Indonesia itu seperti apa keadaannya. Nah itu suka dukanya ada di hukum ya kan, sepakat. Sepakat banget. Oke, mungkin Kak Imel atau Isti bisa menyampaikan suka dukanya. Apa dari siapa istri dulu nih? Boleh. Oke. Ini dari point of view mahasiswa semester 2 ya, Oke, karena mantap. masih baru banget. Sebenarnya sukanya banyak, alhamdulillahnya, tapi dukanya juga banyak. Sebenarnya lebih ke adaptasi pembelajaran. Karena banyak kagetnya karena ternyata di Fakultas Hukum itu mostly pembelajarannya itu dengan diskusi. Iya benar. Mostly dengan diskusi, sementara metode pembelajaranku itu aku nggak suka berdiskusi. Jadi di situ adaptasinya. Berarti apa ya. yang disuka nih selain diskusi? Aku lebih suka mencatat, tapi senangnya dari orang-orang berdiskusi itu karena bisa didengerin, di situ bisa mencatat poin-poin penting. Jadi Benar meskipun sih. nggak bisa ikut diskusi, seenggaknya ada sesuatu yang aku dapat dan seenggaknya bermanfaat untuk aku. Itu udah include nih suka dan dukanya. Oke, ada poin-poin yang bisa kamu catat ya Betul dalam situ ya. banget. Keren. Boleh lanjut deh Kak Email. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dari sukanya dulu deh. Oke. Jadi sebagai anak hukum ya, tentunya bahkan kita sudah diatur nih negara Indonesia adalah negara hukum. Betul. Jadi memang penting untuk
pada akhirnya ada orang-orang yang mempelajari bagaimana sih negara hukum sebenarnya, apa sebenarnya yang diatur. Karena kalau katanya Prof. Sacipto Raharjo ya, hukum itu kan dibuat untuk manusia, bukan manusia betul, untuk hukum. betul. Jadi pada akhirnya kita ingin generasi-generasi kita itu bisa menghasilkan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan, kayak gitu kan. Itu yang serunya jadi anak hukum nih. Jadi kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tapi bagaimana pada akhirnya ketika kita belajar, ilmu itu bisa dipraktikkan ke masyarakat dan bisa menghasilkan dampak-dampak baik ke masyarakat. Karena kan benar kan ya, tujuan hukum kan ada 3, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi kayak gitu. Jadi itu seru-serunya jadi anak hukum. Kalau dukanya adalah ya pasti ada beban moral ya buat kita untuk apa yang kita pelajari itu benar-benar kita aplikasikan dengan baik. Kayak Karena gitu ya. pandangan orang-orang saat ini tuh hukum itu Mau jadi hukum juga nih ya lo. join boleh banget. Gabung sekarang. Anyway kan ada pernah nyesel nggak sih masuk jurusan hukum? Enggak. Sebenarnya pernah karena kalau di kilas balik ya Kak, aku itu nggak pernah kepikiran sama sekali untuk masuk fakultas hukum. Oke. Jadi Betul. masuk mana tuh maunya? Maunya akuntansi. Jauh kan? Jauh kan? Benar jauh. Jadi emang awalnya tuh pengen masuk akuntansi. Tapi ketolak di salah satu perguruan tinggi. Saya ngabisin 1 tahun, bener-bener 1 tahun untuk pokoknya berkeras hati untuk masuk akuntansi. Tapi ternyata kayak ya udahlah Dek, kata papa saya gitu kan. Ya udahlah Dek, coba aja dulu di hukum. Terus saya masih bersikeras bahwasannya kayak tapi pilihan keduanya akuntansi ya. Tetap kayak gitu. Tapi ternyata waktu keluar hasil tes masuk di fakultas hukum. Ya, puji Tuhan. Iya, jadi kayak ya Tapi gimana, apakah penyesalannya itu masih tetap ataukah udah berubah? Harusnya udah berubah sih. harusnya udah berubah dan memang udah berubah karena kayak gimana ya, masuk di fakultas hukum itu satu kebanggaan yang luar biasa gitu. Karena Benar. teman-teman harus tahu nih kalau misalkan ketemu orang nih lagi ngumpul gitu kan, terus dibilang Kalista sekarang kuliahnya ambil jurusan apa? Hukum. Terus mereka tuh bakal yang langsung refleks bilang wow. Emang sekeren itu sih. Bener kan? Kayak pemikiran orang tentang fakultas hukum tuh kayak wah keren banget. Bahkan gak jarang pasti kumpul keluarga terus ditanyain kalau kasusnya kayak gitu gimana? Bener, iya. Bener, saya pernah dapet kayak gitu dan akhirnya kayak ya kalau misalkan dari hukum itu seperti ini, penyelesaiannya seperti ini dan Iya, bener. puji Tuhan bisa untuk menjelaskan, membantu gitu. Jadinya kalau ditanya masih penyesalan atau enggak. Oke, keren. Terus siapa lagi nih? Ada yang merasa menyesal? Apakah ada yang merasa menyesal? Kalau menyesali mungkin Isti. Sedikit. Mungkin karena masih awal-awal juga ya, masih belum bisa merelakan, masih belum mendalami hukum banget nih, karena masih awal banget. Emang apa tuh yang direlakan? Kemarin itu pengennya masuk psikologi. Kemarin pengennya masuk psikologi. Cuman di keluarga dirasa butuh orang yang paham hukum. Karena seenggaknya dalam satu keluarga itu perlu ada yang paham hukum untuk jaga-jaga kan. Iya, benar, Gitu. benar. Kemudian diarahkan untuk masuk di fakultas hukum, nurut, terus alhamdulillahnya lulus, berarti emang udah jalan terbaik nih di sini kan. Berarti jalan udah terbaik. jodohnya ya. Betul, udah jodohnya. Cuman kalau penyesalan karena masih awal-awal banget masih ada sedikit gitu. Masih ada sedikit. Cuman yakin sih seiring berjalannya waktu pasti bakal menikmati juga proses belajar di fakultas hukum. Good point. Benar banget. Oke, kalau Kak Imel nih kan aduh duta sadar hukum ya. Apakah ada penyesalan di dalam hidupnya Kak Siapa Imel sih untuk yang masuk gak kenal fakultas email hukum? ya? Betul. Jadi kalau penyesalan sendiri sebenarnya hampir nggak ada ya. Sudah diduga. Impian. Betul. Jadi sebenarnya memang dari dulu aku tuh tertarik banget pengen masuk hukum. Cuma memang dari orang tua kemarin masih kedesakin ke arah manajemen. Tapi aku lewat duta sadar hukum itu. Jadi akhirnya di situ aku ngebuktiin nih ke orang tua kalau misalnya sebenarnya aku maunya di sini loh. Jadi akhirnya aku bisa masuk di fakultas hukum. Sebenarnya kalau masalah masuk hukumnya aku nggak nyesal ya. Tapi jurusan hukum dan di mana aku pernah sebelumnya di awal-awal tuh aku mikir kayak seharusnya aku nggak di sini, aku nggak di kampus ini, seharusnya aku kayak gitu. Paham. Dulu aku tuh ngerasa kayak gitu, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman itu mendukung banget potensi-potensi yang dipunya sama mahasiswa. Benar, Jadi saya di juga awal ngerasain aku yang tuh. kayak ngeragu kayak kenapa ya aku kuliah di sini, akhirnya kayak memang ini tempatku. Jadi kayak gitu, jadi benar-benar kayak
kalau kamu punya bakat di debat, kamu akan didukung. Kamu nulis didukung, dibiayai, difasilitasi, diberikan pendampingan. Jadi itu benar-benar di Fakultas Hukum tuh aku hampir tidak punya penyesalan selain di awal kemarin yang aku pertanyakan kenapa aku di sini. Tapi 6 semester berjalan, aku mendapatkan jawabannya langsung. Memang tempatku di sini. Jadi benar-benar mendukung prestasi-prestasi yang ingin kita raih. Benar sih. Jadi sebenarnya kalau tadi Isti kayak karena masih semester 2 kan ya, jadi merasa mungkin masih ada penyesalan kayak gitu-gitu. Karena maunya di psikologi, Kalista juga maunya di akuntansi. Sebagai semester 6 nih ya. Wah, kita dengar langsung ya dari semester yang 6. melewati tahapan-tahapan itu. Jadi aku cuma menyampaikan kepada teman-teman mungkin yang sudah lolos, misalnya mahasiswa baru yang sudah lolos, tapi merasa kayak oh ini pilihan keduanya, atau ada yang dipaksa orang tua, atau yang udah masuk nih di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan ada penyesalan-penyesalan di dalam hati, itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya, apa yang harus kita pikirkan selain itu gitu. Jadi yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita menerima. Kalian itu kita nggak harus selalu hidup di dalam situ. Usahakan untuk keluar dari situ, dan aku rasa nggak masalah untuk kita di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang ngedukung banget mahasiswanya. Gitu kayaknya. Nggak ada salahnya. Pas banget ya, ya aku terjadi. Ini keren banget sih, sudah diberikan apa ya, ibaratnya motivasi juga nih untuk tidak hanya teman-teman yang di sini, tapi buat teman-teman yang nengok nanti nih, yang akan nonton ini juga pasti sangat ini ya, merasa wow gitu ya, karena biasanya kasus-kasus ini kan mereka ada yang ngerasa salah jurusan gitu kan. Iya, benar. Tapi ini kabar baik gitu ya. Karena jangan merasa ini, kalian nggak boleh merasa ini salah jurusan. Ini adalah potensi kalian yang harus digali. Oke. Nah, kita sekarang akan bahas nih tentang kalian yang lagi di jurusan hukum ya. Nah, itu kepadatan kalian berkuliah tuh gimana sih? Kan apalagi kan mungkin kalian juga ada kegiatan-kegiatan di luar akademik ya. Kalian mungkin ikut organisasi dan yang lain. Itu gimana? Boleh deh diceritain aktivitas-aktivitas kalian. Oke, Mau dari siapa nih? Dari aku aja. Oke. Terakhir kan. Oh iya, boleh. Silakan. Jadi kalau dari aku sendiri nih, kepadatannya sebenarnya akhir-akhir ini pasti UAS ya. Iya, benar-benar. Tapi kalau di Fakultas Hukum itu sebelum aku masuk ke semester 6, tentu ada semester 5 yang di situ full praktik sidang. Iya, peradilan semu yang nanti luar biasa. semester depan akan dihadapi Kalista. Iya, dan 2 benar. semester lagi akan dihadapi oleh Isti. Aku sudah mendengar itu. Jadi itu benar-benar buat sibuk banget sih sebenarnya. Karena berkas itu kan bisa segini ya. Iya, benar. Benar-benar kalau sebagai anak hukum kita harus teliti salah satu kata, salah titik koma itu kan harus diulang kayak, karena pemaknaannya bisa beda. Jadi benar-benar pemberkasan itu bikin padat banget sih sebenarnya. Karena kan akhir-akhir ini pasti siapin juga buat skripsi. Iya, benar-benar. Dan ya kepadatan lain lah, sebagai anak hukum pasti harus berorganisasi dan kita harus magang ya. Karena kalau di dalam kelas kan cukup sih, tapi harus dipraktikin juga untuk tahu sebenarnya keadaan aslinya seperti apa sih. Jadi sebenarnya kayak mahasiswa di fakultas lainnya, tapi bedanya adalah kita mendalami bagaimana praktik hukumnya juga, dan bagaimana sebenarnya cara menyusun berkas sebagai orang hukum. Jadi kayak gitu-gitu sih kesibukan kalau yang aku alami ya sebagai semester 6 yang baru melewati semester 5 dan menyelesaikan semester 6. Karena tentunya kita harus buat tulisan-tulisan, jurnal Aduh, buku. itu luar biasa. Ya, yang kayak gitu-gitu, dan akan fokus ke skripsi juga. Jadi itu sih kesibukannya kalau dari aku. Sekarang Isti mungkin ya? Iya, benar. Boleh. Ini dari semester yang paling tua, ini yang paling baru banget nih. Ya, baru ke tengah-tengah. Iya, baru ke tengah-tengah. Sebenarnya kepadatannya sendiri itu akhir-akhir ini iya sama UAS, terus masih adaptasi juga, banyak banget tugas-tugasnya tuh yang kayak jurnal kan. Itu sebenarnya yang bikin padat, gimana kemudian kita harus baca jurnal, kita harus cermatin jurnalnya, apalagi ini jurnal hukum yang awalnya itu bukan minat yang kita mau. Jadi itu sebenarnya yang bikin padat gitu untuk memahami itu tuh gimana. Belum lagi ya bener kata Kak Email, kayak nggak boleh salah sedikit, kayak kalau salah sedikit itu harus ngulang, kalau salah sedikit ya udah salah besar jadinya. Jadi padatnya itu lebih ke lagi berusaha memahami, lagi berusaha nyari minat mau kemana ke depannya arahnya di Fakultas Hukum ini. Oke. Next. Banyak nih. Terakhir ya. Oke. Nah, terakhir untuk pertanyaan ini. Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya maksudnya. Iya, benar. Jangan Bukan, jangan ditutup dulu, jangan ditutup.
Jadi kalau misalkan aku sendiri, bener sih, kita lagi disibukin sama jurnal ya. Apalagi di semester 4 ini kan ada yang namanya hukum lingkungan. Iya bener. Nah ujian Lingkungan hukum ada lingkungan hukumnya itu, ya? iya bener Bener banget. banget. Dan hukum lingkungan itu ujiannya adalah kita debat. Kita berdebat dengan semua kelas, dengan mosi yang berbeda-beda sebenarnya. Jadi kita tuh harus juga kita juga harus ngeliatin makalah-makalah punya yang lain. Jadi kita harus bagi kelompok lagi. Selain kita menyiapkan makalah kita membagi kelompok lagi untuk mengetahui makalah-makalah kelompok lain. Mana nih celah hukumnya nih, mana nih? Mana yang bisa kita kayak, wah ini salah nih, ayo kita hantam di bagian sini gitu. Hantamnya konteksnya apa nih? Bukan hantam baku tumbuk dong, bukan. Nggak boleh. Jadi ada pikiran gitu ya. Iya, adu pikirannya. Dan itu tuh butuh waktu gitu ya. Maksudnya kayak, aduh, di tengah jurnal yang bukan cuma satu, tapi kita juga harus mempersiapkan jurnal-jurnal lain gitu. Itu kepadatan yang lagi dirasain di semester ini juga. Terus selain dari kuliah juga ada kesibukan di luar kuliah gitu. Apa tuh kesibukannya tuh? Lagi ikut paduan suara. Kita coba tes ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Makasih ya. Bagus menarik. Ya itu sih kesibukannya. Oke, wah luar biasa. Kalian termasuk anak-anak produktif ya? Bisa jadi. Iya bisa jadi. Satunya ini nih, Boleh. buat untuk teman-teman nih. Iya, kita meluangkan waktu nih untuk podcast. Mantap. Ya, kasih tepuk tangannya, jempolnya, love-nya gitu ya. Nah, keseharian kalian atau cara kalian bisa ngatasin burnout itu gimana? Oke, Mungkin Isti. Isti dulu deh. Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku sendiri jujur sering banget burnout, kayak gampang banget jenuh sebenarnya, gampang Apalagi banget ngurus-ngurus yang kayak gitu-gitu. gampang banget pusingnya. Apalagi menurutku susah banget belajar hukum. Tapi penting buat nyari apa aktivitas lain yang kita suka. Seenggaknya buat pengalih dari rasa pusing yang kita rasakan Jenuh sekarang ya, gitu. Bener banget. Mungkin emang sebagian orang tuh mikir yang kayak, apa sih yang aku suka? Aku nggak tahu, kayak gitu kan. Tapi perlu banget buat nyari itu, karena dari situ bisa jadi pengalihan sementara lah. Seenggaknya bisa bikin kita itu sedikit lebih tenang. Mungkin teman-teman bisa denger musik. Aku suka denger musik kalau lagi pusing. Atau fun fact, kadang aku sambil main. Dan itu nggak mengurangi produktivitasku, karena itu benar-benar cuma sebagai pengalih sementara biar aku nggak begitu jenuh aja. Asal nggak dilakukan terus aja sih hobi-hobi itu. Nanti keterusan ya kalau Iya, nggak selesai tugasnya ya. Kan tetap punya prioritas. Siapa lagi nih? Siapa nih? Apa lagi? Sweet. Ayo, oke, sweet. Gak usah. Oke, siapa nih? Siapa aku deh. Ya udah, oke, boleh. Oke, jadi kalau misalnya cara dari aku sendiri mengatasi rasa stres itu ya, yang saat ini Gen Z tuh pasti dikit-dikit stres. Iya, benar. Langsung Kita stres. pasti healing gitu kan. Iya. Kayak ngerasa mau healing aja, tapi tugasnya juga harus selesai, ini kayak mana ya caranya. Iya, benar. Jadi aku tuh biasanya aku cukup memetakan. Jadi aku suka banget untuk, aku tuh mudah stres kalau aku ngerasa kerjaanku itu berantakan. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ada ngerasa yang sama ya. Karena kan tiap orang tuh punya cara sendiri mengatasinya kayak mana. Kayak dari Isti, nanti Kalista juga ada. Tapi kalau aku, karena faktorku untuk stres adalah kerjaan yang berantakan, jadi pertama adalah kita tahu dulu faktor apa sebenarnya yang buat kita stres. Apakah karena kebanyakan kerjaan, apakah karena kita nggak memetakan, ataukah seperti apa? Nah, kebanyakan tuh aku banyak kerjaan dan aku nggak memetakan, jadi aku bisa stres di situ. Caraku mengatasinya adalah aku buatkan kayak waiting list gitu sih, yang mana yang bakal aku kerjain dulu. Jadi aku skala prioritas yang mana deadline-nya paling deket, atau yang mana memang harus dikerjakan sekarang banget nih, dan lain-lain. Jadi aku skala prioritasku yang mana dulu, terus aku bikinkan list yang pengen aku kerjakan. Jadi di notes HP nih, aku tuh buat yang harus aku kerjakan, aku centang. Jadi kalau sudah rapi kayak gitu tuh, jadi aku kayak ngerasa lebih tenang aja. Jadi aku ngerasa tenang kalau kerjaanku itu rapi, karena biasanya kan dosen matkul 1 kasih tugas di hari yang sama bisa ada 3 tugas nih, aku udah stres banget nih. Yang mana nih duluan? Stresannya luar biasa. Iya bener banget. Besoknya ada lagi kayak yang mana nih duluan? Itu aku stres banget. Jadi akhirnya aku berusaha untuk tenang. Dan aku, kenapa nih aku stres? Karena kebanyakan kita petakan. Jadi kayak gitu. Jadi caraku kayak gitu. Dan mungkin sama kayak Isti juga, aku tuh suka kalau kerjaan tugas aku dengerin lagu. Terus tuh aku kayak suka nonton podcast juga sih sebenarnya. Jadi aku suka nonton kayak gitu. Jadi aku jeda-jeda lah.
Kadang juga aku sambil ngemil, sambil makan. Kayak gitu cara aku ngatasi burnout yang menyerangku di hari itu dan di waktu yang itu juga saat banyak kerjaan. Itu sih caraku Iya, sendiri. oke. Kalau Kalista gimana? Nih sebenarnya agak malu ya ngomongnya. Kenapa tuh? Kalau misalkan aku lagi stres, aku suka dengerin musik juga. Tapi Nangis. musik dangdut. Benar, gak apa-apa. Please jangan ngomongin saya jamet, please. Itu tandanya. Itu Pasti ada yang tandanya salah. kamu cinta karya tanah air. betul. Angel, I love you. Nasionalis. Dengan hukum Indonesia. Benar. Ada lagu-lagu di Indonesia. Iya. Jadi, Jangan lupa 100 ya. waduh, maaf ya. Aduh, enggak dengar. Ini nih, pemilih Lanjut. Memang suka dengerin musik, makanya juga saya itu kan ikut paduan suara karena saya suka menyalurkan hobi saya untuk menyanyi gitu. Tapi kalau di rumah, tapi khususnya waktu lagi nggak ada orang ya, saya bakal masuk kamar ketika lagi stres, saya bakal masuk kamar pakai headphone. Habis itu saya dengerin lagu musik, musiknya itu biasanya memang dangdut sih kadang. Terus nanti saya langsung bikin video sendiri untuk kayak joget-joget sendiri gitu. Gak tau ya ada berapa banyak Stress draft release-nya velocity gitu yang ya. dibuat sama Kalista ini. Iya banyak. Kita bongkar. Aduh jangan please jangan. Jadi itu sih yang bikin saya nggak stres tuh di situ. Terus juga saya juga nonton film tapi nggak boleh di saat-saat yang dekat dengan tugas. Jadi kayak di waktu-waktu weekend aja. Karena saya tahu diri saya itu ketika saya bilang kayaknya 1 episode tapi ternyata pas dilihat jam kok ini udah sampai episode ending gitu. Jadinya Agak saya lama ya? iya benar jadinya nggak bisa nih kayak gini. Jadinya ya di weekend aja. Oke. Gitu. Itu sih cara kita, mungkin setiap orang pasti punya cara yang berbeda ya. Iya, Buktinya benar. Isti, aku dan Kalista beda. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ada yang kesamaan dengan kami bertiga, oh berarti memang faktornya sama. Tapi kalau memang teman-teman ada cara lain, mungkin ada yang nyanyi sendiri. Iya, Kalau iya. Kalista joget dan Betul, lain-lain itu menyalurkan ini bisa menjadi ininya, referensi lah buat diri mereka teman-teman sendiri. kayak gitu. Nah, Gitu kayak ini wah, luar biasa. Bayangin ya. Kalian mungkin bisa kasih tahu teman-teman kalian gitu ya. Kan pasti kan di banyak isu kalau jurusan hukum itu kan pasti menakutkan ya. Mungkin karena prospek kerjanya yang akan seperti apa. Nah itu dari kalian sendiri pasti kan punya udah banyak pengalaman ya kan. Yang bisa kalian salurkan buat teman-teman tuh gimana sih biar mereka nggak rasa takut di jurusan ini gitu. Oke, mungkin aku buka dulu Iya, ya. silahkan. Oke, silakan. Jadi kalau misalnya terkait prospek kerja nih, prospek kerja. Kalau selama ini yang aku lihat dari alumni-alumni kita, jadi jurusan hukum itu nggak perlu takut gitu. Kalau misalnya memang kita punya kualitas pemahaman hukum yang baik, kita bisa masuk di mana aja nih. Betul. Tuh, jadi ada yang baru lulus nih fresh graduate langsung jadi hakim, ada yang jadi legal officer di perusahaan ternama di Indonesia. Iya. Kayak gitu. Jadi benar-benar kalau kita di jurusan hukum tuh sebenarnya bisa masuk kemana aja, tapi tergantung juga pemahaman kita. Itu pentingnya pada saat berkuliah benar-benar didalami nih terkait bagaimana sih sebenarnya kalau memang kita pengen jadi fokusnya ke perdata nih. Perdata kan lebih ke perjanjian, Iya, kayak betul, gitu, simpelnya kayak gitu. Terus kalau pidana itu lebih ke kayak kalau misalnya kita melakukan pembunuhan misalnya kayak gitu, dikenakan sanksi pidana apa sih kayak gitu. Kalau administrasi negara ada hukum tata negara juga, jadi banyak banget. Jadi teman-teman harus tahu dulu sebenarnya minat teman-teman di hukum yang mana sih kayak gitu. Jadi ketika ambil peminatan teman-teman bisa dalami dan itu sesuai sama prospek kerja yang teman-teman mau lakukan setelah kuliah nanti. Kayak gitu sih sebenarnya kalau terkait prospek kerja. Dan sebenarnya sebagai anak hukum tentu kita harus ikutin isu-isu ya. Ya. Misalnya kayak teman-teman itu bisa mulai dengan ngikutin isu RKUHP misalnya. Iya benar. Ya, jadi kan ada pembaharuan KUHP tuh loh. Iya. Ada yang KUHP baru juga, KUHP lama. RKUHP yang terbaru ini kan ada lagi. Jadi cita-citanya adalah bagaimana untuk memunculkan hukum progresif yang mementingkan keadilan. Kayak gitu. Jadi isu-isu seperti itu penting untuk teman-teman ikuti sebagai anak hukum untuk melatih nalar kritis aja. Kalau memang ada yang harus dikritisi, kritisi. Karena pasti perlu ada check and balance lah. Betul. Dari masyarakat. Karena untuk pembentukan undang-undang kan perlu meaningful participation, partisipasi bermakna supaya pada akhirnya hukum itu benar-benar untuk masyarakat. Kayak gitu sebenarnya. Jadi benar-benar melatih nalar kritis kita. Jadi kalau prospek kerjanya mau kemana, itu teman-teman harus tentuin dulu. Teman-teman mau jadi apa sih sebenarnya, dan sesuaikan dengan peminatan-peminatan yang teman-teman bakal ambil di Fakultas Hukum. Jadi itu sebagai informasi aja ya. Jadi di Fakultas Hukum itu memang ada nggak cuma
nggak cuma satu peminatan aja, tapi Iya, ada pidana, ada perdata, tata usaha negara, terus HAN, hukum administrasi negara, dan ada juga hukum internasional. Jadi kayak teman-teman bisa pilih teman-teman pengennya yang di mana sih kayak gitu. Tergantung prospek kerja teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Semua tergantung bagaimana kita serius menjalaninya kayak gitu. Iya benar ya. Oke, kalau misalnya dari apa nih yang mau duluan? Siapa? Mau Isti mau Isti? boleh. Ah. Sebenarnya emang banyak banget ya perkataan-perkataan kayak takut dihukum, gimana materinya, gimana belajarnya. Dan aku pun di semester 2 ini pun masih banyak teman-teman yang takut nggak bisa paham sama materi, takut nggak bisa melanjutkan sampai ke jenjang karir yang successful gitu. Ngerasa yang kayaknya di sini itu nggak ada masa depan kayak gitu kan. Takutnya tuh kayak gitu. Cuma padahal sebenarnya kalau di awal ngerasa kayak gitu tuh nggak apa-apa, karena kan kita tuh nggak harus ngerasa srek dari awal. Kita kan bisa pelan-pelan menyesuaikan diri, kita bisa pelan-pelan belajar. Bener kayak kata Kak Email, kita tuh harus cari pengennya kita itu di mana. Mungkin emang karena masih di semester awal juga, jadi teman-teman dan aku juga masih yang kayak aduh bingung nih mau ambil apa, bingung nih mau arahnya kemana. Makanya nanti aku bakal ngelewatin semesternya Kak Kalista, terus nanti bakal ke semesternya Kak Email juga. Udah pilih konsentrasi ya? Iya, Udah pilih iya, konsentrasi konsentrasi. malah. Makanya daripada takut sebenarnya lebih berusaha buat menyesuaikan diri sih. Betul Jadi banget, betul. berusaha buat singkirin rasa takut yang ada. Kita tuh harus bisa upgrade diri kita sendiri. Oke, keren banget. Ya, Coba kalau nih. kalau berangkat dari tadi yang Isti bilang, kita perlu untuk mengupgrade diri ya. Betul. Kalau misalkan teman-teman takut nih, banyak banget sudah notaris di sini. Pas iya, pekerjaannya iya. kan selalu dibilangin kayak gitu, ketakutan. Benar-benar banyak Wah ini banget. udah banyak banget ya, terus aku mau jadi apa ya? Nah itulah pentingnya kita untuk mengupgrade diri. Selain kita bisa bekerja dengan orang, kita tuh bisa membangun lapangan pekerjaan iya, sendiri. betul banget. Iya. Jadinya teman-teman penting banget emang seperti yang kata Kak Email tadi, kita penting untuk mengetahui minat kita kemana gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu orang, tapi kita yang bisa yang memulai sendiri. Betul, seperti, betul. seperti kayak gitu. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Keren. Gitu kayak Angel nih terkait. Menarik banget sih. Terima kasih. Oke, nah ini sudah di ujung-ujung nih. Oh my god, nggak terasa ya. nih ya. Padahal masih banyak loh yang mau dia. Baik banget. Ya, mungkin untuk yang bisa disampaikan nih buat kasih semangat lagi nih mereka buat yang ada di jurusan hukum. Oke, boleh ya. Boleh. Buat teman-teman jangan pernah patah semangat. Kalau memang teman-teman lagi menemukan suatu kebuntuan, teman-teman bisa cari hal lain yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jangan pernah patah semangat. Itu dia, teman-teman. Mungkin bisa langsung ke Isti atau ke Email? Oke, boleh. Masih dengan perkataan yang sama, kalau nggak apa-apa ngerasa nggak cocok di awal, karena itu semua tergantung sama kemauan diri sendiri buat terus bertumbuh. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung, karena seiring berjalannya waktu, selama diri kita sendiri mau dan mengusahakan, pasti kita tuh bakal baik-baik aja, bakal paham dan kita bakal tahu arahnya mau dibawa kemana gitu. Kita nih harus semangat semuanya. Oke, terakhir ya. Terakhir, penonton Ini bombastis nih, mantap bombastis nih. Jadi yang mau aku sampaikan ke teman-teman bahwa ketika kita mengambil jurusan hukum tentu kita butuh keberanian. Keberanian ini artinya apa? Bukan berarti kita nggak punya rasa takut, tetapi keberanian itu adalah kita tetap berjalan meskipun rasa takut itu ada. Ini terjadi di semua jurusan. Jadi terkhusus jurusan hukum, teman-teman takut nggak bisa menghafal pasal atau nggak bisa menafsirkan atau nggak bisa berargumentasi dan lain-lain. Kita semua pelajari dari awal. Mulailah dulu kalau memang teman-teman punya ketertarikan. Kalaupun teman-teman merasa ada penyesalan, nggak apa-apa untuk dijalani dulu. Karena yang kayak tadi sudah kami jelaskan, kami bilang bahwasannya kalau ada penyesalan ya nggak apa-apa. Tapi kita keluar dari penyesalan itu bagaimana caranya? Biar penyesalan itu jadi pencapaian dan pengalaman. Seperti itu. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan secara berlebih, tapi tentu harus punya keberanian kayak gitu. Jadi untuk teman-teman ya semangat Konkret. untuk yang udah di dalam fakultas hukum nih, semangat menjalani kegiatan-kegiatannya, pemberkasannya dan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dan teman-teman mahasiswa baru yang baru pengen masuk di Eva Unmul, tentunya jangan takut, kita akan belajar bareng. Teman-teman boleh nanya-nanya nih ke BEM Eva, dan kebetulan tadi BEM Eva ada buat SG nih. Iya, saya udah lihat terkait ya tuh. question box, teman-teman boleh isi, nanti kita coba jawab melalui video kayak gitu. Jadi
teman-teman gak perlu takut, mahasiswa baru ataupun yang bingung memilih jurusan, ayolah join di Fakultas Hukum kayak gitu. Karena equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Jadi kayak gitu. Mungkin sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Terima kasih juga untuk Kak Angel nih yang asik banget tadi udah. Makasih lah Kak, udah temenin kami. Makasih Tadi banget. bincang-bincang udah tanya dan asik banget. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan mungkin ini aja ya dari podcast kami oke, kali ya. ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya dengan pemahaman dan pembelajaran yang menarik juga. Thank you semuanya KMFA. Dadah. See ya. Bye.